Tapi saya benarkan, timbul merasa salah itu dari mana sebenarnya? Timbul merasa salah. Harus kita tahu, timbul rasanya salah pada diri kita dan timbul rasanya benar pada diri kita yang mana? Atau saya seorang laki-laki ketemu seorang wanita, terjadilah dialog, adalah terjadi orang bilang yang pernah atau di luar itu. Tapi kalau dua belah pihak ini suka sama suka, kamu bertanya, gimana dosanya? Yang satu merasa tidak dipaksa, yang satu tidak juga merasa dipaksa. Jadi kalau kita bicara dengan orang, mungkin bapak ibu berpikir, kok bisa? Yang kita ambil itu bukan pertemuan, bukan perbuatan yang kita ambil. Bila kehendak berlaku pada hambaku, satu pun makhluk tidak bisa menahan. Ya. Bila kehendakku tidak berlaku kepada umatku, satu pun manusia tidak bisa. Ini keinginan. Kalau Allah Ta'ala menginginkan saya bangun, saya tidak bisa menahan. Tidak bisa. Tidak berlaku ini. Kepentingan. Saya hanya menjalankan. Lalu orang yang belajar itu berarti kata itu apa? Kata nama haram umat. Ini perbedaan antara orang. Tetapi orang yang sudah paham jalan, tidak mau melakukan itu, tidak mau. Ini yang saya sebut tadi itu, kalau kodratnya Allah sudah berlaku, satu pun makhluk tidak bisa menahan. Tidak bisa. Maka sebelum saya lahir ke dunia, rezeki itu sudah diantar sama Allah. Tidak terhampa rezeki kita. Allah sudah tahu ketentuan. Mau belum tahu ibu kita kematian, nasib, jodoh dan rezeki. Yang mana yang dikejar orang? Nasib, jodoh, dan rezeki. Tentang kematian dilupakan. Kenapa kematian tertutup dengan amal pahala? Tertutupi di situ. Tertutupi. Amal dan pahalanya tertutup. Saya bilang. Karena saya bilang tadi. Ya Pak Aris. Baiknya akan berubah. Jadi kan tertutup amalan, ya, kematian itu tertutup amalan. Tertutup di situ. Ini yang kadang-kadang orang nasib, jodoh, rezeki, dan kematian. Kematian itu ada dalam perjalanan. Kita orang sama Allah pada waktu dalam perut kok. Kamu mati hilang begini kah? Iya. Kamu mati? Iya. Allah sudah kasih tahu yang kepada si bayi. Ini jangan kematian kamu begini. Allah bilang, kalau kamu sempurna berhadapan dengan aku, mau bertemu dengan aku, ini kamu ambil jalan ini. Cuma di mulut iya, tapi di hati tidak. Jadi itu manusia lahir sudah lupa. Lupa. Lalu saya dengar itu takdir, bukan takdir. Kebodohan manusia. Tidak ada bilang takdir. Takdir itu kan cuma manusia yang berkata-kata takdir. Karena kebodohan manusia itu sendiri. Contoh, sudah tahu racun di minum, apa itu takdir? Hah? Sudah tahu senjata ini bisa bunuh orang, apa itu takdir? Bukan. Manusia itu sendiri yang membuat takdir, bukan Allah. Allah sudah memberi ketentuan kok. Ini jangan mana. Tapi
tiga jalan ini kamu tidak ikuti, kamu akan seperti binatang. Jelas dalam Al-Quran harus tidak. Kenapa manusia tidak mau mengajari? Disebutkan tertutup dengan hawa duniawi. Lupa. Dan jangan lupa, umat Islam sekarang ini kalau dengar nama, maaf, Pak Ustadz ini, Ustadz A ini, berbondong-bondong. Dia ceramah begini. Kita tanyakan, dia diceritakan apa? Dia mengambil kisah orang. Ya. Kalau bahasa saya itu, apa namanya? Apa ya? Kalau orang bilang meruntik, ini orang diruntiknya, atau diceritainnya. Nah, perjalanan diri dia mana? Ini yang saya minta. Lama wujud itu. Kalau saya perang, wujud babi itu berani orang mati wujud Allah. Saya belum berani. Jangan orang berani membawa babi anjing itu wujudnya Allah. Kalau saya berani, bawa anjing dan babi wujudnya Allah. Tapi saya tidak lihat dari bentuk babi dan anjing. Kok? Yang saya lihat di dalam babi dan anjing. Bagaimana? Saya bilang, arti wujud itu ada hidup. Yang saya pandang bukan bentuk babinya anjing. Yang saya pandang dalam bentuk dari si babi dan anjing itu yang saya pandang. Tapi sesama gabutan begini. Ada orang. Dia bilang dari katanya nikah. Tadi mau dengar untuk buku itu gimana mau dia? Inilah yang harus kita pahami. Ya. Wujud artinya ada itu hidup itu apa sih, masuk lagi ke dalam, baru kita tahu hakikatnya sesungguhnya hidup itu apa. Hidup kehidupan. Oh, jadi mana ada memiliki? Ya, yang saya bilang tadi, hidup itu ada dihidupkan. Nah ini harus kita paham. Ya, kalau saya bicara keras, berani menyatakan ini hidup. Ini. Banyak orang tidak berani mengatakan hidup. Ini hidup ini. Sampai belum mati ini. Kalau saya mau bicara keras. Saya bilang tadi. Karena kalau saya bicara ini, bilang songkok ini hidup. Banyak orang di luar Taiwan ini karena sudah gila. Kenapa berani saya bilang ini songkok ini hidup? Karena saya ambil asal kejadian. Ya, saya ambil asal kejadian. Saya bilang, coba kita renung, kita tarik ke belakang lagi. Air mani itu bergerak atau enggak? Tidak bergerak, tapi dia hidup. Karena air mani itu biji mangga yang hidup. Coba kita tanam biji mangga di kering, di tanaman bisa jadi. Itu contoh. Nah sekarang siapa yang menggerakkan air mani ini? Ini yang jadi pertanyaan. Itu harus kita gali betul-betul ke dalam. Setiap saya berdialog dengan kalian, saya tidak pernah kalian harus begini begitu, enggak. Mohon maaf, saya bukan Pak Isma. Saya bukan Malik Tidak Asagab yang bisa memutar balik kata. Ya, saya tegas bicara. Kalau orang tua itu harus tegas. Jangan pakai B. Nanti disuruh begini, disuruh begitu. Adapun yang saya bilang kalau kita duduk berzikir, itu ada sopan santun kepada Allah, sopan santun kepada Muhammad kita. Jangan diartikan saya suruh baca ini amalkan, bukan. Kita beradab kepada Allah dan kepada Muhammad.
Ini dengan tauhid itu kalau bicara asal muasal kejadian. Tanpa hidup ada kayak tidak bisa. Sebentar tadi. Ini sebentar tadi. Nah, gimana kita mengenal Muhammad yang hakiki? Itu harus kita pahami. Jangan sampai kita terbawa, ya. Kita bisa mendengar uraian orang sebagai menambah ilmu pengetahuan, ya. Kalau bagus ambil, kalau tidak bagus tetap kita ambil, kita karena apa ini maksud itu. Saya bersyukur kalau teman-teman ini saya dengarkan seperti Pak Sugri ini tentang baiknya. Saya dengarkan aja. Tapi saya tuh beliau berani menerangkan ke orang, walaupun ilmunya belum sampai, ya, saya berani. Beliau saya tuh berani, walaupun pengetahuan beliau belum sampai. Cuma pertanyaan, sanggup nanti beliau? Ini yang saya bilang tadi. Tauhid itu menciptakan hakiki, mengesahkan Allah. Tauhid itu mengesahkan tentang Allah, tentang keberadaan Muhammad, tentang asal muasal kejadian itu yang tauhid. Ma'rifat itu mengenal sifat-sifatnya Allah, sifat-sifatnya Muhammad. Hakikat itu meyakini tarekat itu jalan benar, yang berdusta. Bukan Habib mengatakan Habib, itu tarekat namanya. Tarekat adalah dalil, dasar. Ini harus kita paham. Ini. Kadang-kadang orang tidak paham sampai sana. Ini yang harus kita benar-benar tidak paham. Kalau tauhid itu sudah nggak bergoyang. Mau goyang. Bahkan saya di sana dikirim macam-macam, dan masuk Pak Nani, Anda masuk Mati, dan masuk Pak Rahmat kirim, saya Mubin, saya dengarkan semua, saya sering. Oh ini. Itu yang harus kita pahami benar-benar. Kuncinya di mana? Di syahadat. Di syahadat itu ada huruf rahasia yang harus kita ketahui. Di syahadat itu. Saya benar. Karena sini lebih menyatakan ada haknya, ada kewajibannya. Kewajiban itu sebagai yang mengenal, terserah semua. Coba orang yang mulai paham-paham, ya, mulai paham tentang tauhid. Lalu, kadang-kadang mereka bertanya, saya ketawa. Tertawa itu rasa lucu, bukan mau ngolok. Pak, tadinya saya rajin begini, kok tiba-tiba nggak mau lagi Pak ya. Tiba-tiba kok nggak mau lagi. Artinya apa? Karena tadinya kita rajin beli molok, tiba-tiba kita tidak mau lagi. Itu namanya kita sudah merdeka, tidak terbelenggu dengan hawa nafsu duniawi. Tidak lagi diri kita menjadikan mau berhala, tidak mau dirikan diri kita dijadikan patung. Maka Allah bilang seenak-enaknya, berbahasa orang Sulawesi, senyaman-nyamannya Allah Ta'ala. Ini saya tegaskan.
Allah Ta'ala lagi apa sekarang? Dia lagi bicara. Allah Ta'ala lagi bicara lagi itu. Sudah. Apa? Fakta. Tanpa Allah pada diri kamu tidak bisa berbicara. Tanpa Allah, diri kamu tidak bisa bergerak. Fakta. Siapa yang berani menyatakan mau apa yang saya sebut? Siapa berani membantah? Ayo. Mana yang berani membantah? Tanpa Allah kamu tidak bisa bergerak, tanpa Allah kamu tidak bisa berbicara. Mana yang berani membantah? Nah, ada yang berani. Karena setiap doa, setiap niat diiringi dengan kalimat lillahi, karena Allah. Jadi manusia bergerak karena Allah semua, tapi manusia lupa. Manusia lupakan itu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau kita berbicara ilmu tauhid, tidak ada lah kata astagfirullah, tidak ada. Tidak ada. Astagfirullahaladzim. Tidak ada kata-kata itu lagi sudah. Kalau betul. Sudah jadi. Sudah masalah. Kalau ada kata-kata dalam kita belajar tauhid, itu masih duduk tarekat. Ya, hakikat. Kata astagfirullahaladzim. Itu masih duduk tarekat yang hakikat. Kalau tanya begitu lagi. Tidak ada. Saya tanya bismillah. Bismillah itu. Tidak ada lagi kata astagfirullah. Ya. Itulah. Bila keyakinan orang. Kenapa saya bertanya? Harus kita berani. Sebenarnya hakikat maaf. Jahil banget. Tubuh ini mengandung Muhammad Jahil, Muhammad Batin. Satu kan sudah. Di dalam sholat hanya berlaku dua. Hanya zat dan sifat. Hanya Allah dan Muhammad. Kalau dalam sholat berlaku hanya dua. Allah dan Muhammad. Hanya Allah dan rahasianya. Yang benar tetap sholat. Apa kita? Bagaimana kita harus meyakini atau teguh orang dalam menjalani keseharian. Padahal di lingkungan kita itu sebenarnya orang tua kita keluar pakai mobil atau jalan kaki, saya lihat hiruk-pikuk lalu bagi saya bunyi apapun Allah bilang itu bunyiku, bunyi apa yang kamu dengar, bunyi apapun bunyiku itu memujiku, tiada lain, tidak bukan, semua memuji aku, baik suara mesin, suara mobil, motor dan lain, tetap Allah bilang itu bunyi daripadaku, semua memujiku. Mau suara burung, mau air jatuh di seng, tetap Allah bilang itulah bunyiku atau zikirku. So, kalau orang belum melihat di hakikat, hakikatnya sejati, ya, lah, tiada, diri. Kalau belajar, itu jangan merasa punya diri. Kalau itu belum, menyangkut, hilangkan diri. Itu sebelum tadi, kalau kita berbicara sekarang malam ini, jangan lagi pakai akal manusia, pakai akal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan ngerti kok apa yang kita bicara. Akan ngerti. Ini
Bisakah Bapak-Bapak menjalankan ini? Jadi semua apa yang kita lihat, apa yang kita miliki, apa yang kita rasa, itulah amanah yang Allah harus kita jaga. Jangan kita sia-siakan. Malam ini lah, Bapak dan Ibu sudah memakai, ya, sudah memakai malam ini, ya, malam ini Bapak dan Ibu mendengar, ya semalam, oh langsung itu lah. Namanya itu Pak Karman pernah berdoa dengan Pak Karman begini, tidak masalah. Tapi malam ini Bapak dan Ibu sudah memakai bukti. Pertanyaan lagi kepada yang baik yang mendengar atau yang menonton cara bukti syahadat mana? Kita bukti menuntut ilmunya, ilmu tauhid mana buktinya? Pasti ada bukti. Contoh, kita ambil gambaran tamsil lagi. Kita sekolah dari SD, SMP, SMA, lulus. Kita menuntut ilmu ini. Dengan sesudah kita menuntut ilmu, pasti ilmu itu akan membuat ada apa, ibarat bahasa itu ada hasilnya. Ada hasilnya. Apa hasil ilmu itu? Mohon maaf, kayak Anda garis terjadi taci. Itu hasil ilmu, itu bukti ilmu. Kayak Pak Rahmat, dia menjadi seorang abdi negara TNI. Itu hasil ilmu yang kita tuntut. Itu namanya ilmu membuktikan. Nah sekarang kita belajar tauhid tentang kalimat syahadat. Mana bukti? Bukti syahadat tiada yang tidak bukan. Ya. Tubuh ini sudah buktinya syahadat. Mau kemana? Nah, ini sudah buktinya syahadat. Ini jangan ditinggal. Inilah dikatakan amanah Allah, ini dikatakan hartanya orang tua. Kalau kita tinggal, kita mengkhianat harta kita ke orang tua. Baik orang tua kita masih hidup maupun yang tak tiada. Ya, Parman, Pak Anda Arif, Pak Awang, Pak Aris, Pak Rahmat, Pak Jimmy dan Ibu Enda tidak memiliki ini, yang memiliki orang tua. Kita hanya disuruh jaga amanah orang tua, dijaga. Kalau merasa kita yang dengar malam ini, berapa sudah kita sama orang tua? Kita masih. Nah ini harus kita pahami supaya kita tidak lagi menjadi anak durhaka. Anak yang soleh itu apa sih? Bisa menyelamatkan dua. Dua yang sama itu gerak dan gerik, bukan ucap. Dua, bukan ucap, gerak gerik. Doa yang sampai itu doa yang dalam rahasia. Doa yang sampai, doa yang di dalam rahasia. Itu belum sampai. Kalau ya Allah ya Rabbi, nah itu membias. Terbias. Bisa terbawa angin. Tapi doa yang sampai itu, doa di dalam rahasia. Itu doa yang dijawab Allah SWT. Cuma kadang-kadang kita lupa. Kita tidak paham. Inilah bisa Bapak dan Ibu katakan satu studi banding apa yang saya ngomong malam ini, Bapak dan Ibu mencari ceramah orang lain, bandingkan aja, banyak larinya sedikit, ya, banyak lari. Bapak mendengar, rekam malam ini Bapak mendengar apa uraian saya dari awal sampai akhir, baru putar lagi. Entah itu orang kiai, coba hayat dulu betul. Jauh. Dan mereka ceramah belum pernah menyusui, belum pernah ngomong kali ini.
Tubuh kita bagaikan huruf Ba, yang bagaikan huruf mati yang tidak pernah itu otak-atik yang tidak pernah dibongkar oleh para ulama-ulama, para kiai-kiai. Hmm, Hakikat yang sebenarnya inilah yang harus kita pahami benar, supaya kita tidak jauh, sehingga bisa kita bertukar pikir, oh itu yang disampaikan Pak Kawan ini diharapkan apa? Kita di sini tidak ada terbatas, tidak ada batas, tidak ada dinding, terbuka semua. Kan saya pernah bilang tidak ada murid, tidak ada guru, tidak ada yang pintar, tidak ada yang bodoh, sama-sama belajar. Itu aja. Disinilah yang sering saya sampai kepada anak-anak, sehingga teman-teman bisa memahami bagaimana kita mengenal hakikat Muhammad yang sesungguhnya. Ini dikatakan hakikat Muhammad sesungguhnya tentang ruh yang bernama Ahmad, itulah Muhammad yang sebenarnya. Itu yang dikatakan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahmad itu yang Muhammad yang awal, Muhammad yang jahir, Muhammad yang batin. Ya. Lalulah Ahmad ini dikatakan aku yang awal, aku yang akhir, aku yang jahir, aku yang batin. Lalu 4 hal ini yang minta bukti. Lalulah lahirlah seorang Nabi Muhammad yang bernama Ahmad. Pada waktu bersabar masuklah semua, sehingga yang dikatakan aku yang awal, aku yang akhir, aku yang akhir. Ya Ahmad itu tiada lain. Itulah yang betul-betul Muhammad. Itulah Bapak sekalian ruh. Ya. Dan Adam itu Bapak batang tubuh, artinya Adam itu Bapak batang tubuh, lembaga apa, tempat apa, kurungan, wadah tempat dia bersemayam. Nah, kalau kita sudah paham situ, makanya yang kita dikatakan hakikat semata itu dalam kata lain, terjadi dialog antara zahir dan batin. Di dalam batin berdialog. Itu yang dikatakan ilmu laduni. Kalau ilmu laduni kalau kita kupas banyak jalannya. Ya. Cekan diri itu ada terbagi 3 diri. Lah itu juga terbagi 3. La ilaha illallah diri, la ilaha illallah diri, la ilaha illallah mengandung satu tauhid. 3 lain. Masa benar, gimana kesempurnaan Allah? Nah, kenapa sama dia bisa tersebut la ilaha illallah? Pasti ada sejarah, ada jalannya di kalimat la ilaha illallah, pasti ada itu, pasti ada. Sebentar. Tidak tahu. Atau saya baru mendengar, saya belum pernah ada, saya belum pernah baca. Itu harus jujur. Gak usah malu. Usah. Saya cuma mau bertanya, Pak, saya dengar ini, saya baru dengar kata-katanya, coba ulangi lagi. Saya bertanya lagi sama orang yang sampaikan, saya tanya. Dia jawab, oh, dan begitu dia jelaskan, ada jawaban, ini. Saya selamat buat dia, Pak.